Oke, selamat pagi Bu Emi. Kami dari kelompok 1 untuk mata kuliah Negara Pasar dan Masyarakat ingin mempresentasikan mengenai PHK di industri garmen di Indonesia. Perkenalkan kami ada Abdullah Muhammad Ibrahim, Michael, dan saya sendiri dengan Niken. Oke, apa sih industri garmen itu? Garmen umumnya dikenal dengan istilah pakaian, yaitu benda yang berfungsi sebagai penutup untuk tubuh. Garmen biasanya terbuat dari bahan dasar pembentuk kain seperti katun, wool, atau bahan sintesis seperti polister atau nilon. Beberapa garmen umumnya dirancang untuk tujuan tertentu, seperti pakaian atletik atau seragam kerja. Sementara yang lain lebih bersifat umum dan dapat dikenakan untuk berbagai kesempatan. Lalu garmen ini seringkali dikaitkan dengan tekstil, padahal keduanya berbeda, walaupun sama-sama membentuk pakaian. Tekstil cenderung mengacu pada bahan yang membentuk kain seperti serat alami, yaitu kapas atau serat sintesis seperti nilon ataupun polister. Tekstil menjangkau sektor yang lebih luas karena dapat dibuat menjadi berbagai macam produk, termasuk kain, karpet, dan perabot rumah tangga. Di sisi lain, garmen merujuk pada pakaian atau penutup tubuh lainnya. Bisa dibilang, garmen sendiri adalah kepanjangan tangan dari tekstil. Oleh karena itu, garmen dan tekstil tidak dapat dipisahkan. Misalnya, kemeja adalah garmen, tetapi bahan pembuatannya seperti katun atau polister adalah tekstil. Dengan kata lain, semua garmen dibuat dari tekstil, tetapi tidak semua tekstil dibuat menjadi garmen. Lalu selanjutnya ini ada mengenai logistik produksi yang harus diperhatikan. Transportasi dan distribusi di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dengan biaya seminimal mungkin merupakan dambaan setiap produsen. Nah, tentunya ini yang tadi harus diperhatikan. Pertama, ada perancangan dan konstruksi produk fashion harus mempertimbangkan dimensi produk. Lalu kedua, ada cara, ukuran, dan bentuk kemasan. Ketiga, faktor penataan kemasan komersial dan pemasangannya ke dalam kemasan pengangkutan. Keempat, pemasaran dan penyimpanan. Dan kelima, yakni adalah karakteristik manipulatif produk, kemasan komersial, dan transportasi. Oke, kita bisa lihat untuk di gambar pertama, yaitu merupakan rantai pasokan. Seiring dengan semakin banyaknya produsen pakaian, jadi yang memusatkan kapasitas produksinya di wilayah tertentu karena investasi besar pada pemesinan, jarak antara fasilitas produksi dan pelanggan semakin jauh, serta biasanya distribusi yang sesuai. Transportasi dan distribusi merupakan biaya bisnis yang signifikan yang terkadang mencapai 15% dari total pendapatan di negara-negara industri. Dan, dan, dan industri garmen mencapai 40%. Persoalan apakah akan melakukan pengangkutan dan menggunakan kendaraan sendiri atau pengangkut sangat erat kaitannya dengan keputusan mengenai sistem distribusi fisik. Kita bisa lihat di gambar pertama, yaitu rantai pasokan yang mana produsen jarang memiliki pakaian grosir. Namun, mereka menempatkan produk fashion ke gerai retail. Terlepas dari sistem distribusinya, saat mengangkut pakaian, harus memperhatikan komposisi bahan baku dan cara pengemasannya. Lalu di gambar kedua, ini ada business to customer. Penggunaan saluran distribusi memungkinkan produsen pakaian untuk meningkatkan efisiensi menempatkan produk fashion. Mereka ada di pasar melalui perantara fashion yang memasarkan produk mereka ke pasar kontak pengalaman dan spesialis mereka. Di gambar kedua ini kita bisa lihat itulah praktiknya ada beberapa salon distribusi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Michael. Ya, baik. Terjadinya latar belakang ini PHK massal dalam industri garmen dan tekstil di Indonesia di latar belakang satu isu yang besar, yakni berkurangnya pesanan dari pembeli di luar negeri
Menurut Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Aloysius Santoso, permintaan ekspor dari pasar Amerika Serikat dan Eropa terhadap industri garmen dan tekstil Indonesia kemungkinan akan berkurang 50% hingga pertengahan tahun 2023. Peningkatan inflasi akibat naiknya harga-harga barang pokok mendorong masyarakat untuk melakukan penghematan dengan mengurangi pembelian terhadap produk-produk industri garmen dan tekstil yang tidak termasuk kebutuhan pokok. Lalu turunnya pemesanan dari pasar ekspor membuat produksi juga turut berkurang. Adapun kejadian PHK tersebut banyak menimpa pabrik di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Menurut catatan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional, PT Kaban dan PT Prosmatex di Jawa Tengah melakukan PHK terhadap 3.000 karyawan. Lalu PT Dunia Teks dan PT Agung Teks mem-PHK 5.000 karyawan. Boleh slide selanjutnya. Dan kemudian masuk ke pembahasan titik permasalahan. Riset yang dilakukan oleh Organisasi Buruh Internasional menunjukkan nilai ekspor produk garmen dari negara-negara produsen di Asia turun hingga 70% di paruh pertama 2020 akibat pandemi COVID-19. Penurunan yang tajam itu disebabkan oleh anjloknya permintaan konsumen, langkah penutupan wilayah atau lockdown yang diambil pemerintah, serta gangguan pada impor bahan mentah yang sangat diperlakukan untuk produksi garmen. Riset ini menyoroti dampak luar biasa dari COVID-19 terhadap industri garmen di segala tingkatan. Pandemi COVID-19 telah memberi pukulan keras kepada negara-negara di dunia pada tahun 2020 sampai dengan 2022 lalu. Pernyataan tersebut didukung oleh analisis dari ECLAC tahun 2023 yang menunjukkan bahwa inflasi tahun 2022 lalu merupakan tingkat inflasi tertinggi yang pernah terjadi sejak 4 dekade terakhir. Boleh next slide. Dan kemudian bisa kita lihat ada pun rincian tingkat inflasi sepanjang akhir tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2023 dapat kita lihat di grafik yang terpapar ini. Jika kita tarik diri ke belakang, sebenarnya COVID-19 sudah tidak lagi menjadi faktor dominan dari gejolak ekonomi dunia pada tahun 2022. Begitu juga dengan tingkat inflasi di Amerika Serikat yang sebenarnya juga dipengaruhi oleh faktor kenaikan pada harga pangan dan bahan bakar global yang disebabkan oleh konflik antara Rusia dan Ukraina. Kenaikan harga dua komoditi tersebut sangat berdampak juga pada harga komoditi lainnya. Baik, untuk next slide selanjutnya saya serahkan kepada Abdullah. Oke. Kondisi yang perlu dimengerti semua pihak bahwa produktivitas di sektor manufaktur memang sedang turun karena kondisi ekonomi nasional dan global mengalami perlambatan. Perlambatan apa? Perlambatan pertumbuhan hingga pertumbuhan permintaan ekspor baru ini karena sumber demand and supply atau supply and demand ini sangat lemah dan hampir tidak ada sejak pertengahan tahun lalu, sehingga tidak ada alasan bagi perusahaan untuk mempertahankan atau meningkatkan produktivitas. Kalau tidak ada skala produksi yang cukup, tentu perusahaan juga tidak mau mempertahankan penggunaan faktor produksi ini secara berlebihan atau secara kontinu. Di luar masalah penurunan demand pasar, industri garmen di tanah air juga memiliki banyak masalah lain terkait daya saing dan produktivitas dari produk atau dari faktor produk domestik, di mana hal-hal seperti mesin produksi yang tua dan tidak efisien, khususnya di skala hulu tekstil, menyebabkan ketergantungan impor bahan baku garmen. Lalu tidak langsung dalam hal ini meningkatkan beban produksi industri garmen. Harga energi dan logistik perdagangan juga mahal, serta biaya tenaga yang mahal tapi tidak terlalu produktif secara komparatif dibandingkan negara pesaing juga turut mempengaruhi kondisi PHK yang ada saat ini.
Tidak ada solusi yang instan untuk menciptakan kembali lapangan kerja di sektor garmen. Oke, ke slide berikutnya. Lalu solusi apa yang bisa kita ambil? Semua butuh proses. Kunci untuk mengembalikan lapangan kerja di sektor tersebut ada di pembenahan daya saing iklim usaha domestik yang mempengaruhi penciptaan efisiensi yang lebih tinggi pada faktor-faktor produksi tersebut. Faktor-faktor produksi khususnya rasionalitas perimbangan beban biaya tenaga kerja yang mahal dan dengan produktivitasnya yang merupakan sepertiga dari beban produksi garmen dan industri padat karya lain secara umum. Peningkatan affordability pada skema penggunaan energi untuk industri. Peningkatan efisiensi biaya logistik perdagangan, fasilitas untuk pemutakhiran mesin produksi di sektor hulu tekstil agar terjadi diversifikasi suplai garmen yang lebih kompetitif. Fasilitas untuk peningkatan branding agar produk garmen nasional bisa dijual di luar negeri dengan brand sendiri tentunya, bukan dengan brand asing, termasuk pembenahan terhadap kebocoran-kebocoran impor ilegal seperti impor pakaian bekas. Pemerintah juga perlu rasional melihat tren investasi yang ada, di mana investasi yang masuk ke Indonesia cenderung padat modal sifatnya, bukan padat karya. Hal tersebut menciptakan kebutuhan yang berbeda terhadap tenaga kerja yang bisa diserap industri, yakni tenaga kerja yang terampil dan terdidik, bukan tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terampil. Pemerintah juga perlu memikirkan skill dan job transformation untuk pekerja-pekerja di sektor tersebut yang tidak populer seperti sektor garmen atau sektor padat karya. Yang kalau kita berkaca dari pengalaman Korea dan Cina, industrinya akan semakin tertekan untuk beralih ke negara lain ketika biaya upah semakin tinggi dan tidak affordable dan sebanding dengan produktivitasnya. Dengan fasilitas job transition ini, ribuan pekerja yang di PHK tersebut tidak perlu menunggu hingga demand di sektor garmen kembali naik untuk memperoleh pekerjaan, tapi lebih bisa proaktif mencari lapangan kerja di sektor lain yang lebih bisa melakukan expand lapangan kerja pada kondisi krisis. Lalu kesimpulan dari kelompok kami, sepanjang tahun 2022 industri garmen Indonesia mengalami kejatuhan yang signifikan, terutama dalam konteks ekspor produksinya. Kejatuhan industri ini sebenarnya sudah mulai terlihat pada tahun 2020, yaitu ketika dimulainya COVID-19. Masih menjadi momok yang menakutkan ya tentu saja waktu itu. Namun di saat keadaan dunia sudah mulai pulih, industri garmen Indonesia malah makin terpeleset dalam jurang kerugian. Semua pabrik melakukan PHK untuk mengurangi beban produksi, yang pemasukannya semakin berkurang juga, dan bahkan tidak sedikit pabrik yang terpaksa untuk tutup produksi. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai faktor apa yang sebenarnya menyebabkan fenomena kejatuhan industri garmen Indonesia saat ini. Maka dilakukanlah analisis pada faktor eksternal lainnya, yaitu kondisi ekonomi global, terutama negara-negara yang menjadi subjek ekspor ini juga mengalami kerugian. Negara berkembang yang melakukan kerjasama dengan negara maju, apalagi dalam hal perdagangan, sangatlah rentan terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi negara maju tersebut. Industri garmen Indonesia yang terlalu mengandalkan ekspor ke negara maju tentu saja akan terdampak jika gejolak ekonomi negara tersebut juga runtuh atau fluktuatif. Contohnya saat Amerika Serikat mengalami inflasi sepanjang 2022, industri garmen kehilangan lebih dari 50% pemesanan dari luar negeri yang biasanya diekspor ke negara Amerika Serikat tersebut. Maka tidak heran jika industri ini mengalami kejatuhan. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa ketergantungan ekonomi Indonesia pada negara-negara maju, terutama dalam sektor industri garmen, telah mempengaruhi kejatuhan industri tersebut pada tahun 2022. Analisis di atas kemudian menggambarkan pentingnya memahami konteks ekonomi global dalam memahami kondisi industri nasional juga. Lalu langkah untuk mengurangi ketergantungan tersebut adalah mencari mitra dagang ekspor yang lebih terbuka, yang lebih potensial pasarnya selain sekarang ini yang sudah ada. Maka salah satunya adalah mencari pasar domestik sendiri. Terima kasih. Itu adalah paparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.